penyihir. Aku sebagai pengawal. Aku sebagai Pangeran Nino. Aku sebagai kakek tua. Suatu ketika di kerajaan Daha, hiduplah seorang raja dan ratu dengan dua putri mereka yang sangat cantik. Mereka bernama Galuh Ajeng dan Chandra Kirana. Berita tentang kecantikan mereka telah menyebar ke berbagai negeri. Walaupun demikian, perhatian yang diberikan ratu kepada Chandra Kirana sangat berbeda dibandingkan perhatian ratu kepada Galuh Ajeng. Suatu hari, datanglah seorang pangeran mahkota gagah dan tampan bernama Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Tujuan kedatangannya adalah untuk melamar salah satu dari putri Raja Daha, yaitu Chandra Kirana. Marilah putri-putriku. Ayah, mengapa kau memanggil kami? Aku ingin mengatakan bahwa besok Pangeran Nino ingin berkunjung ke kerajaan kita. Benarkah? Ya, benar. Kerajaan kita, mau apa Pangeran Nino ke sini, Ayah? Aku akan memilih salah satu dari kalian untuk menikah dengan Pangeran Nino. Menikah? Ayah, siapa yang akan kau pilih untuk menikah dengan Pangeran Inu? Aku akan memilih Kirana untuk menikah dengan Pangeran Nino. Benarkah? Terima kasih, Ayah. Raja dan Chandra Kirana meninggalkan ruangan itu, tapi Galuh Ajeng masih tetap di sana. Galuh Ajeng cemburu karena ayahnya memilih Chandra Kirana untuk menikah dengan Pangeran Inu Kertapati. Aku tidak setuju dengan rencana Ayah. Seharusnya aku yang menikah dengan Pangeran Inu. Oh ya, di mana Chandra Kirana? Oh, dia sedang keluar istana. Mengapa dia keluar istana? Aku tidak tahu. Di tengah-tengah perbincangan, Ratu Dewi Sekar tiba-tiba berbicara hal mengejutkan kepada Pangeran Inu Kertapati. Pangeran, apakah dirimu tidak ingin menikah dengan Galuh Ajeng saja? Tidak, aku tidak mencintai Galuh Ajeng. Setelah mendengar pernyataan Raden Inu, Galuh Ajeng pun kesal dan menuju ke kamarnya. Ratu Dewi Sekar pun ikut memasuki ruangan Galuh Ajeng. Aku sangat membenci Chandra Kirana. Jangan sedih, kamu akan mendapatkannya. Kamu harus membunuhnya. Tidak, Ibu, aku takut jika Ayah mengetahuinya. Atau kita pergi ke penyihir saja. Setelah itu, Galuh Ajeng dan ibunya pergi ke penyihir. Sesampainya di tempat penyihir, Galuh Ajeng dan ibunya pun memberitahu apa maksud kedatangannya. Tidak, aku takut karena pekerjaanku bukan untuk membunuh seseorang, tetapi aku bisa merubahnya menjadi keong emas. Ini untukmu, ini dapat merubah Chandra Kirana menjadi keong emas. Pada malam hari saat Chandra Kirana akan pergi tidur, Galuh Ajeng pergi ke kamar Chandra Kirana. Ajeng, ngapain kamu di sini? Aku tak dapat tidur. Bolehkah aku tidur di sini malam ini? Oh, baiklah. Apa yang kamu
kamu lakukan, ayah? Selamat tinggal, Chandra Kirana. Setelah Galuh Ajeng menyiramkan ramuan tersebut, Chandra Kirana pun berubah menjadi keong mas. Mbok Rondo mencari ikan di sungai. Sungai ini memang aneh. Setiap hari aku selalu mendapatkan ikan. Dan lihat, ada keong emas yang indah sekali. Aku sangat lapar, tetapi aku tidak mempunyai makanan. Kemudian, Borondo meninggalkan rumah dan pergi ke sungai. Saat Borondo pergi ke sungai, keong mas pun berubah menjadi Chandra Kirana. Siapa yang memasak aneh sekali? Pada malam hari, Borondo bersembunyi. Keong mas pun berubah menjadi Chandra Kirana. Siapa kau, gadis cantik? Aku Chandra Kirana. Pangeran Inu Kertapati tahu tentang hilangnya Chandra Kirana. Di suatu pagi, ia dan pengawalnya melanjutkan mencari Chandra Kirana dan penyihir mendengar berita tersebut. Penyihir itu khawatir jika Pangeran Inu dapat menemukan Chandra Kirana. Dia mencoba mencari Pangeran Inu dan kemudian menemukannya di dalam hutan. Penyihir kemudian merubah dirinya menjadi seorang petani dan dia mendekatinya. Pangeran, sepertinya ada yang mengikuti kita di belakang. Tiba-tiba penyihir muncul di depan mereka. Siapa kau? Apakah kau Pangeran Inu? Kamu mau ngapain, petani? Apakah kau sedang mencari putrimu? Iya, kau benar. Kemudian Pangeran Inu dan pengawal berjalan jauh mengikuti arah yang diberikan oleh seorang petani di hutan. Pangeran Inu pun menemukan sungai. Saat Pangeran Inu akan belok kiri, Pangeran bertemu dengan seorang kakek tua. Dan sebenarnya kakek tua itu adalah Pertapa Sakti. Tuan, tolong bantu aku lapar. Hati-hati pangeran, jangan-jangan dia orang jahat. Aku punya makanan. Terima kasih anak muda. Kamu harus melusuri sungai ini dan kemudian kamu akan menemukan desa Dadapa. Baik, terima kasih. Wow, ya hati-hati. Setelah berjalan jauh, Pangeran Inu Kertapati dan pengawal sampai ke desa Dadapan dan Pangeran Inu melihat sebuah gubuk. Permisi, permisi. Ya, tunggu sebentar. Kirana, Pangeran Inu. Ya, siapa Kirana? Ini Pangeran Inu. Akhirnya Pangeran Inu Kertapati dan pengawalnya membawa Chandra Kirana dan Mbok Rondo ke kerajaan Daha. Chandra Kirana mengatakan tentang perbuatan jahat Galuh Ajeng pada raja. Raja meminta maaf pada Chandra Kirana dan Galuh Ajeng mendapat hukuman. Tapi Galuh Ajeng merasa takut dan dia kabur ke hutan. Akhirnya Pangeran Inu Kertapati dan Chandra Kirana menikah dan mereka hidup bahagia selamanya. Salam.